warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keadilan, selamat datang kembali di podcast Mizan. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang hukum dan sejarah peradilan Islam. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan ditemani oleh teman saya, yaitu Kak Gita. Halo semuanya, saya Gita dan saya sangat senang untuk membahas topik pada kesempatan kali ini. Oke, baik Kak Gita. Nah, hari ini kita akan menjelajahi perjalanan yang panjang, yaitu tentang ruang lingkup peradilan Islam dan perkembangannya di berbagai era. Nah, kita mulai dari dasar dulu nih. Ruang lingkupnya sistem peradilan Islam itu mencakup apa aja sih? Nah, baik, secara umum peradilan Islam atau disebut dengan Qadhifil Islam itu memiliki ruang lingkup yang sangat komprehensif, yang dimana ini bukan hanya sekedar pengadilan agama yang kita kenal sekarang. Hukum Islam atau syariah itu memiliki tiga aspek. Yang pertama ada muamalah, hubungan antar manusia, terus yang kedua ada ibadah, hubungan antar manusia dengan Tuhan, terus yang terakhir ada ukubat, yaitu hukuman atau pidana. Jadi peradilan Islam adalah lembaga yang menerapkan hukum-hukum syariah yang meranah ke muamalah dan ukubat. Ya, betul sekali. Nah, dalam konteks modern di Indonesia ini, peradilan agama itu mencakup fokus pada aspek muamalah seperti perkawinan, waris, wakaf, ekonomi syariah, dan lain-lain. Namun, secara historisnya, peradilan agama ini juga mencakup atau membahas mengenai penyelesaian sengketa perdata, pidana, atau bahkan administrasi negara atau yang disebut sebagai wilayatul madzalim, yang dimana peradilan itu mengurus pengaduan rakyat terhadap pejabat atau penguasa. Menarik. Kalau begitu, mari kita mundur jauh ke masa sebelum Islam datang. Nah, bagaimana potret peradilan pra-Islam di Jazirah Arab? Nah, di sini tuh apakah sudah terbentuk sistem hukum atau belum nih? Nah, di masa pra-Islam atau masa jahiliyah ini tidak ada peradilan Islam formal seperti negara modern. Tapi penyelesaian sengketa pada masa itu berdasarkan tradisi kesukuan atau kekuasaan. Nah, di sini ada dua cara utama. Yang pertama ada tahkim, yaitu penyelesaian secara arbitrase, yang dimana menunjuk seorang hakam atau juru damai yang dihormati untuk menyelesaikan perkara. Nah, keputusannya itu didasarkan pada adat dan kemampuan retorika si hakam. Terus yang terakhir ada qasama, yang dimana ini merupakan prosedur sumpah kolektif dalam kasus pembunuhan yang tidak jelas pelakunya. Jadi intinya lebih mengandalkan adat, kehormatan, dan kekuatan suku ya? Ya, benar sekali. Keadilan pada masa itu lebih berdasarkan kepada status sosial dan kekuatan suku. Lalu terjadi revolusi besar setelah kedatangan Islam. Kemudian bagaimana sistem peradilan Islam terbentuk pada masa Rasulullah SAW? Nah, pada masa Rasulullah SAW ini adalah fondasi utamanya, yang dimana beliau ini bertindak sebagai qadhi atau hakim tertinggi, kemudian juga bertindak sebagai mufti atau pemberi fatwa, dan kemudian juga bertindak sebagai pemimpin negara. Nah, sumber hukumnya ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Rasulullah adalah hakim sentralnya? Ya, di Madinah Rasulullah ini memimpin secara langsung. Namun untuk wilayah yang jauh, beliau ini mengutus hakim atau delegasi peradilan, seperti mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ini menunjukkan adanya sentralisasi dan profesionalisasi yang berpegang teguh terhadap kekuasaan ilahi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sistem peradilan harus terus berkembang. Kita masuk ke dinasti Umayyah. Kemudian bagaimana ciri khas dari sistem peradilan pada dinasti Umayyah ini? Nah, pada masa dinasti Umayyah ini, wilayah Islam itu berkembang sangat pesat. Kemudian juga populasi Muslim serta non-Muslim ini juga bertambah. Ini memaksa adanya institusionalisasi. Nah, pada masa ini juga terbentuk 3 peradilan. Lembaga peradilan. Yang pertama ada Al-Qadha, yaitu peradilan umum yang dipimpin oleh qadhi yang diangkat oleh khalifah, yang dimana ini mengurus sengketa perdata dan juga pidana.
Terus yang kedua ada Al-Hisbah, yang dimana lembaga untuk mengawasi moral publik dan juga pasar, seperti polisi moral dan juga pasar. Terus ini yang penting, yang ketiga ada Wilayatul Madzalim, yaitu lembaga yang dikhususkan yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan, yang dimana tugasnya itu untuk mengadili keluhan rakyat terhadap penyalahgunaan kekuasaan terhadap pejabat bahkan gubernur. Peradilan mulai terspesialisasi ya, dan ini menarik. Ada sebuah lembaga untuk mengawasi para pejabat atau penguasa, yaitu Wilayatul Madzalim. Lalu ada figur yang menonjol dari Umayyah yang mereformasi peradilan, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian, apakah ada pembaharuan dari Umar bin Abdul Aziz ini? Nah, pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini merupakan puncak keemasan keadilan Umayyah, yang dimana beliau ini sangat serius dalam menegakkan Wilayatul Madzalim. Nah, ada pula pembaharuannya. Itu yang pertama ada penegakan keadilan dengan tidak pandang bulu, yang dimana beliau ini mengembalikan semua harta yang diambil secara tidak sah oleh keluarganya dan pejabat sebelumnya kepada Baitul Mal dan juga rakyat. Yang kedua, penyempurnaan institusi, yang dimana beliau ini mengaktifkan Wilayatul Madzalim ini dengan sangat efektif. Bahkan beliau ini juga sering memimpin pengadilan ini. Nah, standar moral dan kompetensi ini hakim juga ditingkatkan. Keadilan total tanpa pandang bulu, bahkan pada keluarganya sendiri, sebuah teladan. Setelah runtuhnya Umayyah, lahirlah dinasti Abbasiyah. Lalu, bagaimana sistem peradilan pada masa Abbasiyah ini? Nah, Abbasiyah ini mewarisi sistem Umayyah, tapi ini lebih menguatkan dan lebih menyempurnakan. Nah, peningkatan ini berupa yang pertama ada jabatan Qadhi al-Qudat atau hakim tertinggi, yang dimana ini adalah jabatan baru, kepala para qadhi di seluruh kekhalifahan. Orang pertama yang menjabat itu adalah Abu Yusuf pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Terus yang kedua ada kodifikasi dan mazhab fikih, yang dimana peran ijtihad qadhi ini mulai dibatasi dengan munculnya dan berkembangnya mazhab-mazhab fikih. Hakim ini biasanya diangkat dari kalangan ulama mazhab tertentu yang membawa konsistensi hukum. Jadi, peradilan pada masa Abbasiyah menjadi lebih terstruktur, profesional, dan berbasis ilmu fikih yang terstruktur juga. Tepat sekali, ini adalah puncak kemajuan peradilan Islam yang secara institusional dan intelektual, yang dimana ini juga bisa menjadi rujukan terhadap peradaban setelahnya. Luar biasa, dari peradilan kesukuan pra-Islam, sentralisasi di masa Rasulullah, institusionalisasi di Umayyah, hingga profesionalisasi di Abbasiyah. Perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa peradilan atau penegak keadilan menjadi pilar utama bagi peradilan Islam. Betul sekali, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu untuk menegakkan al-haq atau kebenaran dan al-adl atau keadilan berdasarkan syariah. Terima kasih banyak Kak Gita untuk penjelasan yang sangat mencerahkan. Baik, sama-sama Kak Nadia, ini suatu kehormatan untuk saya dapat menghadiri podcast kali ini. Baik sahabat keadilan, sampai di sini dulu podcast Mizan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian podcast kali ini, dan terima kasih, dan salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.